Bagaimana jika seorang jenderal datang ke kantor polisi untuk mengambil motor anaknya, malah dipalak dan dikasari oleh oknum polisi? Jenderal memanggil pasukannya untuk menyerang kantor polisi tersebut dengan panser. Mari kita simak ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Jenderal Andika melangkah cepat menuju kantor polisi yang berdiri megah di hadapannya. Wajahnya tampak serius, mencerminkan ketegasan yang tak terbantahkan. Hari itu tujuan utamanya jelas, mengambil motor anaknya yang terjaring dalam razia ilegal yang dilakukan oleh oknum polisi. Ia sudah cukup lelah dengan berbagai kebijakan dan tindakan sepihak yang selalu menimpa masyarakat, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi mereka. Dalam hatinya, rasa frustrasi semakin mendalam, bercampur dengan kemarahan yang memuncak. Setiap kali ada razia di jalanan, Andika tahu bahwa ini bukan hanya masalah keamanan, melainkan juga kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ia tidak akan membiarkan anaknya menjadi korban dari praktik yang kotor seperti itu. Bukan hanya sebagai seorang jenderal, tetapi sebagai seorang ayah, ia bertekad untuk menuntut keadilan. Andika tidak terbiasa membiarkan ketidakadilan terjadi di bawah komandonya. Maka, hari ini ia datang untuk menegaskan bahwa ia tidak takut menghadapi siapapun, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan aparat yang seharusnya melayani masyarakat, bukan mengeksploitasi mereka. Begitu ia sampai di depan kantor polisi, Andika langsung disambut oleh beberapa petugas yang tampaknya sudah mengetahui kedatangannya. Mereka berusaha tetap terlihat tenang, meskipun jelas ada kegugupan yang terlihat di wajah mereka. Salah satu polisi yang bertugas dengan seragam rapi dan badge yang terpasang dengan sempurna, mendekat dan menyapa, meskipun suaranya sedikit bergetar. "Ada yang bisa kami bantu, Jenderal?" Tanyanya dengan nada formal, meskipun jelas ada keraguan yang menyertai kalimatnya. Andika tidak merespon langsung, matanya menatap tajam, memperhatikan setiap gerakan mereka. Ia tahu mereka merasa terancam dengan kedatangannya. Bagaimanapun juga, seorang jenderal yang datang sendiri dengan tujuan mengambil motor anaknya yang terjaring razia adalah hal yang tidak biasa. Suasana yang biasanya penuh ketenangan tiba-tiba berubah menjadi sedikit tegang. Para petugas yang ada di sana mulai bergerak tidak pasti, seolah mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan Andika. Namun Andika tetap diam, tidak tergoyahkan, hanya menunggu jawaban yang jelas dan konkret. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Andika akhirnya membuka mulutnya dengan suara yang begitu tegas. "Motor anak saya yang baru saja kalian razia. Saya datang untuk mengambilnya," katanya tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun. Suaranya tegas, penuh wibawa, dan tidak memberi ruang untuk negosiasi atau permainan kata-kata. Tatapannya yang tajam membuat para polisi yang mendengarnya segera terdiam, seolah merasakan beban yang tak bisa mereka hindari. Tak ada kebingungan atau keinginan untuk berdebat lebih lanjut di wajah Andika. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak akan mundur. "Kalian sudah cukup lama menyalahgunakan posisi kalian untuk merugikan masyarakat. Sekarang saatnya kalian bertanggung jawab." Ia menambahkan dengan nada lebih rendah, namun penuh makna. Keputusan Andika untuk datang ke sana tidak hanya didasari oleh kepentingan pribadi, tetapi juga oleh prinsip yang sudah lama ia pegang sebagai seorang pemimpin yang berintegritas. Anak dan keluarga adalah yang paling penting baginya. Dan ia tak akan membiarkan siapapun, apalagi aparat yang seharusnya melayani rakyat, menyalahgunakan wewenangnya dengan cara yang tidak adil. Polisi yang mendengarkan penjelasan Andika mengangguk perlahan, meskipun ekspresi wajahnya tidak bisa menutupi rasa cemas yang mulai menyelip. "Prosesnya masih berjalan, Jenderal," jawabnya, berusaha terdengar profesional, meskipun ia jelas tidak yakin dengan jawaban yang diberikan. Ia berusaha mengalihkan perhatian Andika, mencoba meminimalisir ketegangan yang mulai terasa. Namun ada biaya administrasi yang harus dibayar sebelum motor bisa diambil. Lanjutnya dengan suara yang lebih rendah. Andika menatapnya tanpa ekspresi, semakin merasakan ketegangan di udara. "Biaya administrasi?" tanya Andika dengan nada yang semakin dingin. "Apa maksudmu?" Matanya tak lepas dari petugas itu, seolah menunggu penjelasan yang lebih masuk akal. Saat itu, seorang polisi yang lebih senior,
yang sudah tampak lebih berpengalaman dan lebih licik, muncul dari dalam kantor. Ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri, seolah tidak terpengaruh oleh situasi yang semakin tegang. Kalau ingin cepat, ada biaya 500.000, kata polisi senior itu dengan nada menggoda, tanpa rasa malu sedikit pun. Ia bahkan mengangkat bahu, seakan membenarkan tindakannya sebagai sesuatu yang normal. Andika merasakan darahnya mendidih. Ini adalah saat di mana segala sesuatunya akan berubah. Andika mengernyitkan dahi, rasa kesal dan marah sudah menguasai dirinya. 500.000? Apa kalian pikir saya akan membayar untuk tindakan ilegal seperti ini? Tanyanya. Suaranya mulai terdengar lebih keras. Ia mencoba menahan amarah yang sudah hampir meluap, tetapi sudah tidak ada lagi ruang untuk kesabaran. Rasa keadilan dalam dirinya membuatnya semakin sulit untuk menahan diri. Kalian pikir bisa memeras siapa saja hanya karena kalian mengenakan seragam? Lanjut Andika dengan nada yang semakin mengancam. Polisi senior itu tidak terpengaruh oleh ketegangan yang mulai meningkat. Ia malah tersenyum tipis mencoba meremehkan Andika. Ini sudah prosedur di sini, Jenderal. Kalau tidak bayar, motor itu tidak akan bisa diambil. Katanya, seolah ingin menunjukkan bahwa Andika tidak lebih dari seorang orang yang bisa dipermainkan. Prosedur? Kata Andika dengan suara yang berat, memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Meskipun ada api amarah yang mulai membara. Jangan buat saya tertawa, ini jelas pemerasan yang kalian lakukan. Saat itulah Andika tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk diplomenya. Ia sudah terlalu lama menyaksikan ketidakadilan ini, dan kini saatnya ia bertindak, tanpa kompromi. Jenderal Andika menahan amarah yang mulai mendidih di dadanya. Setiap detik yang berlalu hanya membuat ketegangan dalam dirinya semakin tak tertahankan. Ia berdiri tegak, menatap mata polisi itu dengan pandangan yang seakan dapat menembus setiap kebohongan yang ada di sana. "Apakah kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara?" Tanyanya, suaranya rendah, namun penuh ancaman yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang mendengarnya. Ia menekan kata-kata itu dengan sangat hati-hati, memberi peringatan yang jelas tanpa perlu berteriak. Polisi itu hanya tersenyum sinis. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia menganggap ucapan Andika itu hanyalah gertakan kosong dari seorang yang lebih tinggi pangkatnya. Namun senyum itu hanya memperburuk suasana, membuat Andika merasa semakin jengah. Andika bukan orang yang mudah disuap atau dipermainkan, dan ia sudah terlalu lama bersabar dengan ketidakadilan yang ada di sekitarnya. Namun saat itu, semua kesabaran yang ia miliki sudah habis. Ketegangan yang semula hanya berada di dalam diri Andika, kini mulai merembet ke udara sekitar. Oknum polisi itu mulai mendekat dengan sikap yang lebih agresif, seolah-olah ia merasa aman berada di balik seragamnya. "Kalau tidak bayar, motor itu akan tetap di sana, Jenderal. Kamu tidak punya pilihan lain," katanya dengan sengaja mengarah pada gertakan yang kian kasar. Kata-katanya seakan menguji kesabaran Andika lebih jauh. Seperti sedang mengintimidasi, menyadari bahwa Andika adalah sosok yang lebih tinggi pangkatnya. Andika hanya berdiri diam, tetapi matanya menyala dengan amarah yang tak terlihat di wajahnya. Wajahnya tetap tenang, namun ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh siapapun di sekitarnya, seakan ada badai yang akan datang. Tangan Andika mengepal erat, mengendalikan diri agar tidak meledak. Ia sudah sangat terlatih untuk menahan emosi, namun saat itu, ada sesuatu yang memanggilnya untuk bertindak. Tak terduga, situasi yang sudah panas itu semakin memuncak. Oknum polisi itu yang sudah merasa di atas angin, tanpa ampun melayangkan pukulan keras ke wajah Andika. "Jangan coba-coba ikut campur urusan kami," teriaknya, suaranya penuh kebencian dan rasa superioritas. Pukulan itu mendarat di wajah Andika, membuatnya terhuyung sedikit ke belakang. Wajah Andika sempat terpesona oleh kejadian itu, tetapi hanya sekejap. Ia langsung menegakkan tubuhnya kembali, tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Rasa sakit yang datang dari pukulan itu mungkin menyengat. Tetapi jauh di dalam hati, Andika tahu bahwa ia harus tetap tenang. Suara keributan mulai terdengar di sekeliling. Petugas-petugas lainnya bersiap untuk mengikuti tindakan oknum polisi itu. Tetapi Andika tetap diam. Baginya, ini adalah ujian untuk tetap menjaga kendali dalam situasi yang semakin kacau. Tindakan fisik yang pertama itu adalah titik balik dari segalanya.
di mana ketidakadilan yang sudah lama disembunyikan kini tak bisa disembunyikan lagi. Andika tidak langsung melawan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang sedang bergejolak. Dalam sekejap, ia menganalisis situasi dan merasakan adrenalinnya yang mulai naik. Dengan gerakan cepat dan penuh kontrol, ia melayangkan pukulan balasan yang keras ke wajah oknum polisi itu. Pukulan itu mendarat tepat di hidung polisi tersebut, dan seketika itu juga suara tulang yang patah bisa terdengar jelas. Darah mulai mengalir deras dari hidung polisi itu, membuatnya terhuyung mundur dan terjatuh ke lantai. Suasana di sekitar kantor polisi yang semula ramai kini berubah sunyi sejenak. Semua mata tertuju pada peristiwa yang baru saja terjadi. Semua orang terdiam, tak menyangka bahwa seorang jenderal akan bertindak demikian. Polisi yang ada di sekitar hanya bisa mematung, sementara oknum yang terluka masih tergeletak di lantai dengan darah yang terus mengalir. Andika tetap berdiri tegak, matanya tidak pernah lepas dari oknum yang telah melukai martabatnya. Suasana kini semakin tegang, dan Andika tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Suasana yang semula tenang mendadak berubah menjadi sangat tegang. Para polisi yang ada di sekitar mulai mendekat dengan niat untuk melawan, membela salah satu rekan mereka yang kini terkapar di lantai. Namun, kehadiran Andika yang tidak goyah menjadi pusat perhatian. Di matanya, terbaca tekad yang bulat, tak sedikit pun terlihat keraguan. Oknum polisi yang terluka terjatuh. Wajahnya berlumuran darah dan matanya terbuka lebar, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang semakin buruk ini. Semua polisi yang ada di sekitar mulai bergerak dengan gerakan yang kurang teratur. Tanda ketidakpastian di tengah mereka. Mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih berkuasa dan terlatih. Namun ego dan kebanggaan membuat mereka tetap maju. Andika tetap berdiri, siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Dia tahu bahwa ini adalah titik di mana dia harus membela apa yang benar. Dia tak akan membiarkan ketidakadilan ini dibiarkan begitu saja, apalagi saat anaknya terlibat dalam permainan kotor yang mereka buat. Andika tahu, situasi ini akan berubah dengan sangat cepat, dan kini ia siap untuk mengambil langkah yang lebih tegas. "Ini sudah tidak bisa dibiarkan!" teriak seorang polisi, nada suaranya penuh kemarahan, yang langsung memicu keributan di sekitar mereka. Beberapa polisi mulai bergerak cepat, dengan niat untuk melawan, sementara yang lainnya mulai melihat ke arah Jenderal Andika dengan ketakutan. Andika tetap berdiri tenang, namun di dalam dirinya, amarah yang terkendali itu sudah mencapai puncaknya. Tanpa ekspresi, ia meraih ponselnya dari saku jas militer yang dikenakannya. Dengan tangan yang mantap, ia menekan beberapa angka, menghubungi pasukannya yang sudah menunggu di luar. "Segera datang, bawa 2 mobil lapis baja," perintahnya dengan suara yang tetap tenang, meskipun suasana di sekitarnya semakin memanas. Situasi sudah tidak terkendali, tambahnya singkat namun tegas. Kata-katanya penuh tekanan, menandakan bahwa ia sudah siap untuk membawa situasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. Andika tahu, ini adalah titik di mana keadilan tidak akan pernah dapat ditawar lagi. Kini, hanya ada satu cara untuk menghentikan tindakan semena-mena ini. Kekuatan yang lebih besar. Beberapa menit berlalu dengan cepat, tetapi bagi Andika, setiap detiknya terasa seperti berjam-jam. Udara di sekitar kantor polisi itu semakin tegang, dan setiap gerakan yang terjadi terasa begitu berarti. Tiba-tiba, suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Semakin mendekat, semakin memekakan telinga. Mesin yang meraung dan suara dentuman bannya yang besar membawa atmosfer yang sangat berbeda, menggema di seluruh kawasan. Polisi-polisi di sekitar terperanjat, mulai menyadari bahwa yang datang bukan hanya pasukan biasa, tetapi pasukan militer yang dipimpin oleh seorang jenderal yang tak kenal kompromi. Mobil lapis baja Panzer TNI dengan 2 unit yang dipimpin langsung oleh Andika, melaju dengan kecepatan tinggi menuju kantor polisi. Debu dan kotoran berterbangan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Namun Andika tidak peduli. Pandangannya tetap terfokus pada kantor polisi yang kini berada di depan mata. Tempat di mana ketidakadilan telah berakar. Ketegangan semakin mencekam,
Saat suara mesin itu semakin nyaring, menambah kesan bahwa inilah akhir dari perjalanan panjang ini. Kantor polisi yang sebelumnya tampak kokoh itu kini diguncang oleh suara keras ketika panser pertama menabrak gerbang utama. Benturan itu menggetarkan seluruh bangunan, dan suara logam yang menghantam beton membuat setiap orang yang berada di dalam terperangah. Dinding beton yang kokoh hancur dalam sekejap, sementara kaca-kaca yang ada di sekitar meledak berantakan, menambah kehancuran yang terjadi begitu cepat. Polisi yang berada di dalam kantor itu tampak kebingungan. Beberapa di antaranya terperangkap dalam rasa takut yang nyata. Mereka berlarian, tidak tahu harus kemana, terkejut melihat kerusakan yang begitu besar, hanya dalam waktu singkat. Andika berdiri dengan tangan terlipat, menyaksikan bagaimana serangan balasan yang sudah lama tertunda akhirnya datang. Meskipun semuanya terjadi sangat cepat, ia tetap tenang, tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Mobil lapis baja bukan hanya sekadar alat untuk menghancurkan, tetapi juga simbol bahwa tindakan tidak adil harus dihentikan dengan segera. Keberanian Andika memimpin pasukannya kini diuji dalam situasi yang sangat genting. Tak lama setelah panser pertama menghancurkan gerbang utama, panser kedua datang menyusul, melaju tanpa ragu. Tanpa peringatan lebih lanjut, mobil lapis baja kedua ini langsung menghantam dinding kantor polisi dengan keras, membuat seluruh bangunan bergetar hebat. Suara gemuruh yang timbul dari benturan itu menggema di udara, seolah menggetarkan seluruh kawasan, menambah ketegangan yang sudah ada. Beton dan bata yang hancur berserakan, sementara para polisi yang ada di dalam kantor semakin panik. Mereka yang sebelumnya mencoba menenangkan situasi kini, hanya bisa menyaksikan kehancuran yang terjadi dengan ngeri. Beberapa di antara mereka bahkan mulai mundur, menyadari bahwa mereka tidak dapat melawan kekuatan yang datang begitu cepat. Para petugas yang mencoba bertahan terlihat bingung, seolah-olah mereka tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Ketegangan itu semakin terasa, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Andika tahu bahwa sekali lagi, langkah-langkah tegas ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan para oknum yang sudah terlalu lama membuat kekacauan. Ketika panser kedua berhenti dan guncangan mereda, pasukan TNI yang berada di dalam mobil lapis baja segera keluar dengan sigap. Senjata-senjata mereka terhunus, siap untuk bertindak. Mereka bergerak cepat, dengan formasi yang terlatih, mengepung kantor polisi dari segala arah. Dengan keterampilan dan disiplin tinggi, mereka mengarahkan senjata ke arah oknum-oknum polisi yang mencoba melawan. Para pasukan TNI tidak ragu sedikit pun dalam mengambil posisi, mengantisipasi setiap gerakan yang mungkin dilakukan oleh pihak yang mencoba bertahan. Di sekitar mereka, para polisi yang tersisa kini merasa terpojok, seakan tidak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Andika tetap berdiri di tempat, mengawasi setiap langkah pasukannya dengan ketenangan yang luar biasa. Bagi Andika, ini bukan hanya soal balas dendam pribadi, tetapi tentang membela prinsip keadilan dan kebenaran. Situasi kini berada di puncaknya, dan dengan pasukannya yang terlatih, Andika tahu bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dalam beberapa jam terakhir akan segera mencapai titik akhirnya. Serahkan dia, perintah Jenderal Andika dengan suara yang tegas, matanya menatap tajam ke arah oknum polisi yang masih tergeletak di lantai, terluka parah. Tak ada ragu sedikit pun dalam kata-katanya, menunjukkan bahwa ia tahu betul apa yang harus dilakukan. Pasukan TNI yang berada di sekitarnya segera bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka tidak pada waktu untuk membuang-buang detik. Dengan gerakan terkoordinasi, mereka mengamankan oknum polisi yang telah menjadi sasaran, menariknya dari lantai dengan cepat dan memborgol tangannya. Proses pengamanan itu berlangsung begitu rapi, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Tidak ada perlawanan berarti dari oknum itu, yang kini hanya bisa terdiam, terkulai lemas di tangan pasukan TNI. Darah yang terus mengalir dari hidungnya semakin memperburuk penampilannya, dan hanya rasa takut yang tersisa di wajahnya. Suasana di sekitarnya semakin mencekam, sementara Andika tetap berdiri tegak, mengawasi setiap gerakan yang terjadi dengan penuh kewaspadaan. Ini adalah saat di mana keadilan harus ditegakkan. Tidak peduli seberapa besar risiko yang harus dihadapi.
Andika mendekat dengan langkah yang tenang, meskipun ketegangan yang ia rasakan cukup intens. Tatapannya tajam, tidak sekadar melihat, tetapi seperti menembus ke dalam jiwa. Kamu sudah memilih jalan ini dan sekarang kamu akan menghadapi akibatnya, kata Andika dengan suara rendah namun penuh wibawa. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan hukum yang tak bisa dibantah. Oknum polisi itu hanya bisa menunduk. Pandangannya teralihkan ke lantai, tidak berani menatap mata Andika yang begitu penuh kekuatan. Rasa takut kini mendalam di hatinya, dan ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari tindakan yang telah ia lakukan. Semua pilihan yang ada di depannya kini sudah terhapuskan, digantikan oleh realitas yang harus ia hadapi. Andika berdiri di hadapannya, tidak berbuat apa-apa, tetapi dengan cara pandangnya yang penuh penegasan, ia sudah mengirimkan pesan yang lebih jelas dari ribuan kata. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang semua orang yang tersakiti oleh tindakannya. Para petugas polisi yang tersisa hanya bisa terdiam, berdiri terpaku, melihat pasukan TNI yang begitu terorganisir dan terlatih. Mereka tahu bahwa melawan sekarang bukanlah pilihan. Bahkan dengan jumlah yang lebih banyak, mereka tahu mereka tidak akan bisa menang. Beberapa di antaranya mulai mundur dengan langkah ragu, mencoba melarikan diri, tetapi pasukan Andika sudah mengepung mereka dengan rapat. Gerakan pasukan TNI yang begitu cepat dan terkoordinasi membuat mereka merasa seperti terperangkap dalam perangkap yang tak bisa mereka hindari. Mereka yang awalnya merasa aman dalam kekuasaan mereka kini mulai merasakan ketakutan yang begitu nyata. Tidak ada lagi ruang untuk berlari, dan setiap jalan keluar yang mereka coba temukan hanya semakin menutup. Di mata mereka, pasukan Andika adalah simbol kekuatan yang tak terbantahkan, dan mereka hanya bisa pasrah menghadapi nasib yang sudah menanti. Suasana yang semula penuh dengan rasa percaya diri, kini berubah menjadi keraguan dan ketakutan yang mendalam. Jenderal Andika menoleh ke arah pasukannya dengan tatapan penuh kepercayaan. Ia memberi isyarat dengan tangan untuk membawa oknum polisi itu keluar dari kantor. Bawa dia keluar, kukish asatai goloa, perintahnya, Wah, dengan nada yang penuh keputusan. Pasukan TNI yang telah terbiasa dengan komando yang jelas dan tegas segera bergerak. Mereka menarik oknum polisi itu dengan cepat dan tanpa ampun, menyeretnya keluar dari kantor yang kini hancur dan porak-poranda. Setiap langkah yang mereka ambil menggema di ruang yang kini kosong, dan jejak-jejak langkah mereka menjadi bukti tak terbantahkan atas kehancuran yang baru saja terjadi. Oknum polisi itu tak bisa lagi melawan. Tubuhnya dipenuhi luka-luka dan kebingungannya semakin terasa. Mereka membawa keluar sosok yang dulu begitu percaya diri dan kini hanya bisa pasrah. Andika menyaksikan semua itu dari kejauhan, tak menunjukkan sedikit pun tanda emosi. Baginya, ini adalah langkah terakhir dari perjalanan panjang yang harus ditempuh untuk menegakkan keadilan. Setelah oknum polisi itu digiring keluar, Andika menatap bangunan kantor polisi yang kini porak-poranda. Dinding-dinding yang dulu tegak kini runtuh. Kaca-kaca yang tadinya memberi kesan megah kini hanya serpihan yang berserakan. Tugas selesai, kata Andika dengan suara yang tegas, penuh kepuasan namun juga ketegasan. Kata-kata itu menggema di sekelilingnya, mengakhiri babak yang penuh dengan ketegangan dan konfrontasi. Pasukan TNI segera meninggalkan lokasi, meninggalkan kerusakan yang tak terhindarkan, namun dengan satu pesan yang jelas. Keadilan tidak bisa dipermainkan. Andika menatap kantor polisi yang kini hanya tinggal reruntuhan, memikirkan setiap tindakan yang ia ambil. Meskipun ada kerusakan besar yang terjadi, ia tahu bahwa langkah yang diambilnya adalah untuk menegakkan prinsip yang jauh lebih besar. Suasana kini mulai kembali tenang, meskipun ada kesadaran bahwa apa yang baru saja terjadi akan dikenang sebagai peringatan untuk siapapun yang mencoba menentang keadilan.